Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, penduduk hidup dengan tradisi kuno yang penuh misteri. Malam selalu dipenuhi bisikan-bisikan aneh, suara seruling dan tetesan air yang entah dari mana. Tak seorang pun berani berjalan sendirian setelah senja. Penduduk desa percaya bahwa ritual kuno bisa membawa keberuntungan dan keselamatan. Tapi seiring waktu, ritual itu berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan. Korban-korban hewan hilang, cahaya lilin bergetar sendiri, dan ada bayangan hitam yang selalu mengintai. Suatu hari, seorang ustadz muda bernama Ustadz Ahmad datang ke desa. Ia dikenal karena keberaniannya menentang praktik sesat di berbagai desa. Kedatangannya disambut dengan perasaan campur aduk. Ada yang lega, tapi sebagian lain takut tradisi mereka akan dihancurkan. Saat malam pertama, Ustadz Ahmad melihat dari jauh api unggun ritual. Penduduk menari di sekelilingnya, menyanyikan mantra yang tidak dimengerti. Sebuah aroma tajam dan dingin menusuk hidungnya. Ia menunduk, membaca doa pelindung, dan melangkah lebih dekat. Tiba-tiba, salah seorang pemimpin ritual, seorang kakek tua bernama Ki Slamet, menghentikan semua orang. Matanya menatap tajam ke arah Ustadz Ahmad. "Siapa kau manusia kota, berani campuri urusan kami?" bentaknya dengan suara serak. Ustadz Ahmad menunduk hormat tapi tegas. "Saya datang bukan untuk menghina tradisi, tapi untuk menyelamatkan kalian. Ada kekuatan gelap yang kalian panggil. Ia menyesatkan, bukan membawa berkah." Mata penduduk mulai berbinar. Ada yang penasaran, ada yang takut. Malam itu, ketegangan antara tradisi dan kebenaran mulai tercipta. Tapi satu hal jelas, desa ini akan segera menghadapi ujian besar yang tidak pernah mereka bayangkan. Malam semakin larut. Hutan di sekitar desa menjadi sunyi. Hanya terdengar suara serangga dan desah angin. Ustadz Ahmad duduk di pinggir desa, membaca doa dan mempersiapkan diri. Ia tahu malam ini bukan sekadar ujian, tapi pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Di tengah ritual, Ki Slamet mulai memimpin mantra yang semakin keras. Lilin-lilin di sekeliling mulai berkedip sendiri. Bayangan dari api menari liar di dinding rumah-rumah penduduk. Suara-suara aneh terdengar, seperti tangisan halus anak-anak dan tawa yang memekakkan telinga. Tiba-tiba, salah seorang pemuda desa, Jaka, yang selama ini ragu mengikuti ritual, menjerit, "Ada yang bergerak di hutan, sesuatu hitam, besar." Penduduk panik. Ki Slamet menenangkan mereka, tapi matanya sedikit cemas. Ustadz Ahmad maju, suara lantang dan tenang. "Berhenti, kalian sedang memanggil sesuatu yang tak bisa kalian kendalikan." Tiba-tiba, angin kencang menerpa api unggun, lilin-lilin padam dan kegelapan menyelimuti seluruh lapangan. Bayangan hitam yang menyeramkan muncul melayang di atas kepala penduduk. Beberapa orang berteriak, ada yang pingsan. Ustadz Ahmad mengangkat tangan, membaca doa dengan lantang, suaranya bergema di antara pepohonan. Bayangan itu berhenti sejenak, menatapnya. Ada momen hening yang begitu menegangkan, seolah seluruh dunia menahan nafas. Ki Slamet menunduk, ketakutan mulai terlihat. "Siapa kau yang berani mengusik kekuatan kami?" Ustadz Ahmad menatapnya tegas. "Saya bukan musuh kalian, tapi jika kalian terus memanggil ini, desa ini akan binasa." Penduduk mulai ragu, beberapa menggerutu dalam hati, tapi ketakutan mereka lebih besar dari keberanian mereka. Malam itu menjadi titik balik. Mereka mulai menyadari ada sesuatu yang lebih kuat dari tradisi mereka. Dan Ustadz Ahmad adalah satu-satunya harapan. Sejak malam pertamanya di desa,
Ustadz Ahmad merasakan hawa aneh. Setiap langkah di jalan setapak terasa berat, seolah ada mata-mata yang mengintai dari kegelapan. Malam itu, ia memutuskan untuk mengelilingi desa, memastikan tidak ada yang terlantar dalam pengaruh kekuatan gelap. Di salah satu rumah tua, seorang gadis bernama Sari terjaga. Ia sering mendengar bisikan-bisikan saat tidur, memanggil namanya dengan lembut tapi menakutkan. Ia mencoba mengabaikannya, tapi malam itu, suara itu lebih keras. "Sari, ikutlah, jangan lawan kami." Sari gemetar, menatap sekeliling kamar gelapnya. Pintu terbuka perlahan, tapi tak ada siapapun, hanya bayangan yang bergerak sendiri. Panik, ia berlari keluar dan bertemu Ustadz Ahmad. "Ustadz, suara mereka memanggilku," gumamnya sambil menahan tangis. Ustadz Ahmad menatapnya dengan tenang, lalu meletakkan tangannya di pundak Sari. "Jangan takut. Mereka ingin menakutimu agar kalian tetap mengikuti jalan yang salah. Tapi kalian tidak sendirian." Di lapangan desa, beberapa penduduk mulai ragu pada Ki Slamet. Beberapa saksi melihat bayangan aneh di sekitar api unggun, dan beberapa hewan ternak hilang secara misterius. Suasana menjadi tegang. Rasa takut dan rasa ingin tahu bercampur. Ki Slamet merasakan perubahan ini. Ia mulai kehilangan kendali atas pengikutnya. Malam itu, ia mendekati Ustadz Ahmad dengan wajah tegang. Kau membuat mereka ragu. Aku bisa kehilangan semuanya." Ustadz Ahmad menatapnya dalam diam, lalu berkata pelan tapi tegas, "Tidak ada yang bisa kau kendalikan, Ki Slamet, kecuali dirimu sendiri. Jika kau ingin melindungi desa, hentikan ritual gelap ini. Jika tidak, kehancuran akan datang." Di kejauhan, bayangan gelap itu kembali muncul, lebih dekat, lebih besar, seolah menunggu keputusan mereka. Desa ini berada di ambang kehancuran, dan malam-malam berikutnya akan menentukan siapa yang akan menang, kegelapan atau cahaya. Beberapa malam setelah kejadian di lapangan desa, perubahan mulai terasa. Beberapa penduduk yang selama ini takut mengikuti ritual gelap mulai diam-diam mendekati Ustadz Ahmad. Mereka ingin belajar doa pelindung, ingin mengetahui cara menolak bisikan gelap yang menghantui desa. Di sebuah rumah bambu di pinggir desa, Ustadz Ahmad mengajarkan doa-doa perlindungan. Beberapa pemuda dan pemudi duduk melingkar, menatapnya dengan rasa takut bercampur harapan. Sari duduk di depan, matanya berbinar, mendengarkan setiap kata. "Jangan takut pada bayangan yang kalian lihat. Itu hanya tipu daya," kata Ustadz Ahmad dengan suara tenang tapi menggetarkan hati. Kekuatan gelap itu lemah di hadapan iman. Sementara itu, Ki Slamet mulai merasa kehilangan pengaruh. Beberapa pengikut setianya tidak lagi datang ke ritual atau mereka hanya menatapnya dengan ragu. Malam itu, ia berjalan sendirian di hutan, mencoba memanggil bayangan hitam itu, berharap bisa menakut-nakuti penduduk kembali. Namun bayangan itu muncul lebih besar dari sebelumnya, melayang di antara pepohonan. Ki Slamet terkejut. Suara serak terdengar di telinganya. "Kau lemah, dan mereka akan menyadari kebenaran." Di desa, Ustadz Ahmad merasakan getaran energi gelap itu.
Ia menutup mata, berdoa, lalu membuka mata dan menatap arah hutan. Malam ini, kegelapan menunjukkan wajahnya, tapi kita tidak sendiri. Beberapa penduduk yang kini menjadi pengikut rahasia Ustadz Ahmad mulai memahami satu hal. Mereka harus berani, walau hanya sedikit, untuk menentang kegelapan yang sudah terlalu lama menguasai desa. Malam itu, desa diselimuti kabut tebal. Suara-suara aneh terdengar dari hutan, seolah makhluk tak terlihat bergerak di antara pepohonan. Ustadz Ahmad tahu ini adalah ujian pertamanya. Kekuatan gelap mulai menyerang secara langsung. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari arah rumah-rumah penduduk. Beberapa pemuda yang diam-diam mengikuti Ustadz Ahmad mencoba menolong. Tapi satu persatu terhenti, wajah mereka pucat ketakutan. Sari berlari ke arah Ustadz Ahmad sambil menangis. "Ustadz, Pak Joko hilang. Dia dibawa bayangan itu." Ustadz Ahmad menenangkan Sari, menepuk bahunya. "Tenang, kita harus tetap fokus. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita." Dengan berani, Ustadz Ahmad melangkah ke tengah hutan, diikuti beberapa pengikut rahasianya. Kabut semakin tebal, bayangan hitam semakin nyata. Suara-suara bisikan menyeruak di telinga mereka. "Kembalilah, jangan lawan kami, kau lemah." Ustadz Ahmad berhenti, menutup mata, membaca doa pelindung dengan lantang. Angin kencang berputar di sekeliling mereka, bayangan hitam meringkuk seolah menahan amarah. Tiba-tiba, satu makhluk gelap menyerang dari kegelapan, mencoba menyelimuti tubuh Ustadz Ahmad. Dengan ketenangan luar biasa, Ustadz Ahmad memegang tasbihnya dan membaca doa dengan lebih kuat. Cahaya lembut muncul dari tubuhnya, menembus kabut, dan bayangan itu menjerit sebelum menghilang ke dalam hutan. Beberapa penduduk yang mengintai dari kejauhan menahan napas, kagum dan takut. Mereka menyadari bahwa Ustadz Ahmad bukan orang biasa. Namun, malam itu juga menjadi peringatan, kegelapan semakin marah dan ujian-ujian berikutnya akan lebih berbahaya. Sejak kekalahan bayangan hitam malam sebelumnya, Ki Slamet mulai kehilangan kendali atas penduduk desa. Rasa takut bercampur kebencian membuatnya putus asa. Ia memutuskan melakukan sesuatu yang berbahaya, memanggil kekuatan gelap secara penuh untuk menundukkan desa kembali. Di tengah hutan, Ki Slamet membuka lingkaran mantra rahasia. Lilin-lilin hitam menyala sendiri, angin menderu kencang, dan suara gemuruh dari tanah terdengar seperti teriakan ribuan makhluk. Bayangan hitam yang sebelumnya hanya muncul sesekali, kini muncul dalam wujud lebih besar, dengan mata merah menyala dan aura menakutkan. Sementara itu, Ustadz Ahmad merasakan energi gelap yang jauh lebih kuat. Ia mengumpulkan para pengikut rahasianya. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Desa ini akan binasa jika Ki Slamet terus memanggilnya. Malam itu, konfrontasi pertama terjadi. Ki Slamet menatap Ustadz Ahmad dengan mata marah. "Ini desa saya. Aku tidak akan membiarkanmu merusak tradisi kami." Ustadz Ahmad menunduk hormat tapi tegas. "Ki Slamet, tradisi ini telah disesatkan. Jangan biarkan kegelapan menguasai hatimu dan desa ini." Bayangan hitam mendekat, mengamuk, mengirimkan hawa dingin yang menusuk tulang. Para pengikut rahasia Ustadz Ahmad berpegangan tangan, membaca doa bersama, dan cahaya doa itu menahan kegelapan sesaat. Namun Ki Slamet tampak semakin tenggelam dalam bayangan, seolah kekuatan gelap menelan seluruh keberaniannya.
Malam itu menjadi pertanda bukan hanya desa yang terancam, tapi jiwa pemimpin desa sendiri telah berada di ambang kehancuran. Malam itu, desa diselimuti kegelapan tebal yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bayangan hitam Ki Slamet memanggil makhluk gelap dari hutan, menciptakan aura menakutkan yang membuat beberapa penduduk pingsan karena takut. Ustadz Ahmad berdiri di lapangan desa di tengah lingkaran pengikut rahasianya. Dengan suara lantang ia membaca doa pelindung, sementara cahaya lembut mulai memancar dari tubuhnya. Bayangan hitam itu menghentak tanah, suara gemuruh terdengar di seluruh desa. Beberapa penduduk yang menonton dari jauh mulai berlari ketakutan, tapi sebagian lain terpesona. Mereka melihat keberanian Ustadz Ahmad, melihat cahaya yang menentang kegelapan. Ki Slamet mengangkat tangan dan makhluk-makhluk gelap menyerang, menakut-nakuti siapapun yang ada di lapangan. Namun cahaya doa Ustadz Ahmad menahan serangan itu. Salah seorang pemuda penduduk, Jaka, berlari ke arah bayangan, berteriak, "Kita tidak boleh takut, bersama Ustadz Ahmad kita bisa menang." Ustadz Ahmad menatap Jaka dan tersenyum singkat. Betul, jangan pernah meremehkan kekuatan iman. Pertempuran antara cahaya dan kegelapan berlangsung hingga fajar. Bayangan hitam itu akhirnya mundur, tapi Ki Slamet masih berada di tengah hutan, terlihat lebih marah dan putus asa. Ustadz Ahmad tahu ini bukan akhir, tapi awal dari ujian yang lebih besar. Beberapa penduduk mulai yakin, beberapa masih ragu, namun malam itu menjadi saksi. Cahaya bisa menahan kegelapan, tapi hanya jika iman dan keberanian berdiri bersama. Setelah pertempuran sengit malam sebelumnya, Ustadz Ahmad merasa bahwa hanya doa dan keberanian saja tidak cukup. Ia harus menemukan sumber kekuatan gelap desa agar bisa mengakhirinya. Ia mengajak beberapa pengikut rahasia menuju puncak bukit terpencil, tempat sebuah gua kuno tersembunyi. Konon, gua itu adalah tempat ritual pertama yang memanggil bayangan hitam ratusan tahun lalu. Di dalam gua, simbol-simbol kuno tertulis di dinding dan aroma dupa bercampur tanah basah menyelimuti udara. Ustadz Ahmad membaca doa perlahan sambil meneliti simbol-simbol itu. Tiba-tiba, sebuah bisikan terdengar. "Kau ingin menghancurkan kami, tapi kau tidak tahu rahasianya." Cahaya lembut muncul dari tasbih Ustadz Ahmad, mengungkapkan sebuah batu besar di tengah gua, memancarkan energi gelap yang menyesakkan. Batu itu adalah inti dari kekuatan bayangan, sumber energi yang selama ini dipanggil Ki Slamet. "Ini inti dari semuanya," bisik Ustadz Ahmad. "Kalau kita bisa menetralkan batu ini dengan doa dan niat tulus, bayangan hitam tidak akan pernah kembali." Namun tidak mudah. Batu itu memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang, dan bayangan hitam mulai muncul di sekeliling gua, siap menyerang siapapun yang mencoba mendekat. Pengikut rahasia Ustadz Ahmad menahan napas. Beberapa hampir pingsan karena ketakutan. Ustadz Ahmad menatap mereka dengan tegas. "Kita harus melakukannya bersama. Tidak ada yang bisa takut. Ini adalah momen terakhir untuk menyelamatkan desa." Setelah berhasil menemukan batu inti kekuatan gelap, Ustadz Ahmad tahu bahwa malam itu akan menjadi pertarungan terakhir. Ki Slamet
semakin tenggelam dalam kegelapan, muncul dengan tatapan penuh amarah, dikelilingi bayangan hitam yang lebih besar dari sebelumnya. "Ahmad, kau pikir kau bisa menghentikan tradisi kami? Desa ini milikku!" teriak Ki Slamet. Suaranya bergema di seluruh lapangan. Ustadz Ahmad menatapnya dengan tenang tapi tegas. "Ki Slamet, ini bukan tentang tradisi. Ini tentang nyawa mereka, tentang kebenaran yang kau lupakan." Penduduk desa yang menyaksikan dari jauh merasa takut, tapi beberapa berani maju mendekat, menguatkan diri dengan doa. Cahaya lembut mulai memancar dari tubuh Ustadz Ahmad, beradu dengan bayangan hitam yang menyerang. Ki Slamet mengangkat tangan, bayangan itu menyerang langsung ke Ustadz Ahmad. Ia menangkis dengan doa dan tasbihnya. Cahaya membelah kegelapan, menciptakan percikan energi yang menyilaukan. Beberapa penduduk menjerit melihat kekuatan yang luar biasa ini. Pertarungan berlangsung sengit. Ki Slamet hampir terseret oleh bayangan gelapnya sendiri, tapi keberaniannya belum sepenuhnya hilang. Ustadz Ahmad melihat peluang. "Jika kau ingin selamat, lepaskan bayangan itu, pulihkan dirimu sebelum terlambat." Di saat yang sama, pengikut rahasia Ustadz Ahmad memusatkan doa mereka ke batu inti kekuatan gelap, menciptakan gelombang cahaya yang menembus bayangan hitam. Batu itu bergetar, memancarkan cahaya lebih terang dari sebelumnya. Ki Slamet menjerit, bayangan hitam mengerikan mulai runtuh, dan untuk pertama kalinya ia terlihat menyesal dan takut. Cahaya Ustadz Ahmad menembus hatinya, menghancurkan kegelapan yang selama ini menguasai jiwa Ki Slamet. Saat fajar muncul, desa yang tadinya gelap dan penuh bisikan kini mulai terang, udara terasa segar, dan penduduk merasakan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fajar menyingsing di desa yang sebelumnya diselimuti kegelapan. Suara burung berkicau. Angin membawa aroma segar, dan penduduk merasakan kedamaian yang belum pernah ada sebelumnya. Batu inti kekuatan gelap kini telah dinetralisir, dan bayangan hitam yang menakutkan itu hilang selamanya. Ki Slamet duduk di tepi lapangan, wajahnya pucat dan mata penuh penyesalan. Ia menyadari kesalahannya. Keserakahan dan ketakutannya telah membuat desa pada ambang kehancuran. Ustadz Ahmad mendekatinya, menepuk bahunya dengan lembut. "Ki Slamet, semua orang bisa berubah. Yang penting adalah mengakui kesalahan dan berani memperbaiki diri." Penduduk desa mulai keluar dari rumah mereka, menatap Ustadz Ahmad dengan rasa kagum dan hormat. Beberapa meneteskan air mata, menyadari bahwa keberanian dan iman dapat mengalahkan kegelapan yang paling menakutkan sekalipun. Sari, gadis yang sejak awal merasa takut, berlari menghampiri Ustadz Ahmad. "Terima kasih Ustadz, kau telah menyelamatkan desa kami." Ustadz Ahmad tersenyum. "Ingatlah anak-anak desa, kekuatan terbesar ada pada iman, keberanian dan saling membantu. Selalu perkuat hati kalian dengan kebaikan, maka kegelapan tidak akan pernah menang." Matahari terbit sempurna menyinari seluruh desa. Suasana yang dulu suram, kini penuh harapan. Tradisi kuno tetap ada, tapi kini dibimbing oleh cahaya kebenaran dan iman, bukan oleh kegelapan. Dan di tengah senyum penduduk, terdengar bisikan lembut dari hati mereka. Desa ini selamat, dan cahaya akan selalu menang. Desa yang dulu tenggelam dalam kegelapan, kini kembali disinari cahaya. Tapi ingat, kegelapan selalu mengintai, menunggu kesempatan untuk kembali. Kisah ini hanyalah satu dari banyak misteri yang belum terungkap. Apakah keberanian dan iman selalu cukup untuk melawan kegelapan yang lebih besar? Temukan jawabannya di cerita-cerita berikutnya.
Jangan lupa subscribe sekarang juga, like video ini jika kalian berani menonton sampai akhir, dan share ke teman-teman kalian agar mereka juga ikut merasakan ketegangan dan keajaiban kisah ini. Sampai jumpa di misteri berikutnya yang lebih menegangkan.